Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau datang Tuhan, memuji, menyembah-Mu Tuhan lewat nyanyian-nyanyian kami. Engkau yang bertahta Tuhan atas pujian-pujian kami Tuhan, supaya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati, menyenangkan hati-Mu, menyatakan kasih pada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dalam penderitaanmu, kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu, seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami. Mari kita angkat tangan kita. Kami hadir menghadap tahta-Mu, Yesus, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Haleluya. Kami mau bersatu. Maka dunia pun tahu akan keagungan
kasih-Mu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Hadir menghadap takhta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Mari angkat tangan kita, katakan. Menghadap takhta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, Yes Tuhan, agar dunia melihat kasih-Mu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Hadir menghadap takhta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu, Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. teguhkan kami satu. Yesus Kau Raja, teguhkan Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk memuji Engkau lebih lagi dengan penuh sukacita. Kami siap bersorak-sorai bagi-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. amin. Saya siapa sekali lagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Lebih bersemangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. Saya percaya kita semua yang hadir di sini datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Wow. Haleluya. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kepada Bapak Ibu yang bertugas mempersiapkan diri. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mau serahkan setiap hati, mau bawa persembahan kami ke hadapan Bapak, biarlah segala yang kami berikan di hari ini dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan, supaya kami terus berada dan kami mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan, berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang di hadapan Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu. Sepanjang minggu lalu telah berlalu, biarlah di minggu yang baru Tuhan kami dapat menerima berkat-Mu. Tuhan datanglah dan berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu yang akan kami dengar dapat menyenangkan hati kami dan kami membawakan berkat dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau bersertaku. Amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Amin. di tempat maha tinggi. Bersyukur padamu. Ku mengangkat Siapa yang terbaik? tanganku, aku Berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan Di setiap langkah ku percaya. Kami percaya Tuhan, Sayang kami akan terbang tinggi di atas setiap badai Tuhan. terbang tinggi Engkau baik dalam kehidupan kami. Di tengah badai kami selalu bersyukur kepadamu. Kami tak takut, kami tak ragu, sebab Engkau ada bersama-sama kami. Kau yang lindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku. ku tak menyerah. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kepada apa yang akan persilakan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya saat ini kita boleh bersama-sama merindukan Tuhan, menantikan firman-Nya untuk menuntun, membimbing hidup kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya Bapa kami mau mendengar firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menuntun setiap langkah hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah bersama-sama. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita sekalian tentang menyatakan kasih kepada Allah. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini akan berbicara kepada kita menyatakan kasih kepada Allah. Saudara, kita akan membaca kembali ayat emas kita dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada kita tentang pernyataan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti, mentaati segala
perintah Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang 3 cara menyatakan kasih kepada Tuhan. Tentunya sudah banyak cara yang sudah kita pelajari bersama-sama untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Tetapi kesempatan saat ini saya akan menyampaikan 3 cara menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita akan lihat cara-cara yang Tuhan rindukan untuk kita menyatakan kasih kita kepadanya. Cara yang pertama, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 16, cara yang pertama untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah hidup dengan berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, semua agama mengajarkan untuk umatnya berbuat baik. Kebaikan yang diajarkan oleh Yesus bagi kita sekalian itu bukan berbuat baik supaya diselamatkan, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah diampuni, sebagai orang yang sudah ditebus dosa-dosanya, kejahatannya sudah dihapuskan, namanya sudah tercantum dalam buku kehidupan. Maka sebagai sebuah akibat wajar, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diampuni, maka dia harus berbuat baik. Dia akan berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupnya. Karena itu di sini dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bapak Ibu Saudara, boleh jadi latar belakang kita adalah orang-orang yang tidak baik. Mungkin dulu kita dikenal dalam kehidupan kita itu dikenal dari perkataannya yang kasar, perbuatannya yang jahat, karakter kita yang buruk. Pada waktu kita bertobat, kita dibaharui, kita menjadi ciptaan baru, kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Maka Tuhan punya kerinduan yang kuat bagi hidup kita sekalian, agar saudara dan saya memiliki perubahan pertobatan yang nyata, diwarnai dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan dengan perbuatan yang baik. Berbuat baik adalah buah pertobatan. Berbuat baik adalah buah iman percayanya kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, warnai hari-hari hidup kita dengan menyatakan kasih kita kepada Allah, supaya nama Allah, nama Bapa kita dipuja, ditinggikan, dan dipermuliakan. Bagaimana kita boleh meninggikan nama Tuhan melalui hidup kita, yaitu dengan cara kita berbuat baik. Kalau kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, siapapun kita, apapun status kita sebagai orang percaya, maka berbuat baik itu harus dilakukan, dikerjakan oleh kita sebagai buah keselamatan, buah pertobatan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah begitu baik. Dia tidak pernah memperhitungkan seberapa jahat, seberapa banyak dosa dan kesalahan kita. Semuanya telah diampuni, semuanya telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Karena itu sebagai akibat nyata yang perlu kita lakukan, ungkapan syukur kasih kita kepada Tuhan. Kita yang tadinya jahat tidak berbuat jahat lagi. Kita sekarang mewarnai hidup kita itu dengan cara berbuat baik. Berarti kalau saudara dan saya berbuat baik, di sini dikatakan Allah yang akan membalas segala berkat kebaikan yang telah kita kerjakan dan kita lakukan. Satu program Tuhan dalam hidup kita supaya kita dapat menyatakan kasih kita kepada Allah, yaitu supaya saudara dan saya selalu berbuat baik.
Dimanapun kita berada, kita selalu dikenal dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, dan kebaikan. Setuju, katakan amin. Saudaraku, yang kedua untuk menyatakan kasih kita kepada Allah, bukan hanya berbuat baik, tetapi dengan hidup dengan menguasai diri. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku dikasih Tuhan, berbuat baik itu penting dan harus mewarnai hidup kita. Tetapi di dalam berbuat baik juga harus ada yang namanya penguasaan diri. Saudara, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, hidup kita tidak akan terkontrol dengan baik. Mendisiplin diri, menguasai diri dalam sikap hati, pola pikir, pola kata-kata, pola hidup, pola tidur, pola makan, semuanya itu harus dikontrol. Dikatakan orang-orang yang akan memperoleh gelar sebagai seorang juara dan memperoleh sebuah mahkota sebagai hadiah, saudaraku, orang-orang itu berhasil menguasai diri sedemikian rupa. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sekalian, maka saudara dan saya pun perlu menguasai diri, mengendalikan diri kita. Kalau kita berkata orang yang tidak bisa menguasai dirinya seperti kota yang roboh temboknya, itu artinya orang yang tidak bisa menguasai diri adalah orang yang berada dalam kondisi bahaya, karena tembok perlindungan Tuhan jebol dalam hidup kita sekalian. Tetapi setiap orang yang berhasil dan dapat menguasai dirinya, perlindungan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Saudaraku, kalau kita mengacu kepada kitab Ayub pasal 1 ayat 10, ada 3 tembok perlindungan Tuhan yang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk kenyamanan dan keamanan orang percaya, untuk keselamatan orang percaya. Yang pertama, tembok yang dibangun untuk melindungi nyawa seseorang. Seseorang tidak mungkin mati, tidak mungkin meninggalkan dunia ini kalau Tuhan belum izinkan orang itu mengalami yang namanya kematian. Ada perlindungan untuk nyawa setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, ada perlindungan kesehatan, jaminan kesehatan, di mana di sana dikatakan Ayub sehat karena ada perlindungan Tuhan. Begitu tembok perlindungan Tuhan dibuka, saudaraku, maka Ayub diizinkan mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Saya percaya saudara dan saya perlu tetap menguasai diri agar nyawa kita terpelihara, kesehatan kita terpelihara. Yang ketiga, saudaraku, perlindungan Tuhan atas harta benda, berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semuanya harus aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kalau kita terus berhasil mengendalikan diri, menguasai diri dalam segala hal, tembok perlindungan Tuhan itu aman. Tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu hidup kita, yang dapat menghancurkan hidup kita. Alkitab berkata iblis itu seperti singa yang mengaum, berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis adalah kuasa kegelapan yang berusaha mencari celah, mencari kesempatan untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, untuk menghancurkan karirnya, keluarganya, ekonominya, kesehatannya. Tetapi pastikan hidup kita aman pada waktu saudara dan saya tetap menguasai diri dengan sedemikian rupa, sehingga pada waktu iblis mencari celah, tidak ada celah apapun yang dapat dimasuki, karena kita semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena itu mari kita jaga diri kita, kuasai diri kita, agar kita semuanya tetap dalam kondisi aman. Baik, yang ketiga, cara menyatakan kasih kita kepada Allah. Kalau kita melihat cara yang pertama, supaya kita hidup dengan berbuat baik. Yang kedua, hidup dengan menguasai diri. Maka cara yang ketiga adalah hidup dengan karakter ilahi. Sekali lagi, hidup dengan karakter ilahi.
Saudara, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini berbicara tentang orang-orang yang mau mempertaruhkan segala sesuatu dalam hidupnya tetapi tanpa kasih. Ada baiknya saya bacakan 1 Korintus pasal 1, pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya. Saudaraku, ini kasih Tuhan, kita melihat karakter ilahi itu tidak bisa diukur dengan hebatnya penampilan seseorang. Dia orang yang berkarisma, punya karunia yang luar biasa, dia bisa bernubuat, dia imannya hebat dan seterusnya. Bahkan dia seorang yang begitu dermawan, dia suka berkorban, dia suka membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Secara fakta lahiriah, orang itu adalah orang yang luar biasa. Seolah-olah dalam kehidupan orang itu tidak ada masalah. Satu saja kekurangan orang ini, hanya kekurangan yang namanya kasih. Kasih yang dinyatakan. Mungkin saudara kita bisa bertanya, kurang apa lagi? Dia suka memberi, dia suka berkorban, dia imannya hebat, pelayanannya hebat, nubuatannya hebat, tetapi kok dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Bahkan sesuatu yang kosong seperti canang yang gemerincing, seperti gong yang bunyinya begitu luar biasa tetapi nggak ada isinya sama sekali. Nah saudaraku, ternyata kualitas di dalam kekristenan, esensi daripada kualitas kekristenan itu bukan sekedar yang nampak di luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam. Yang ada di dalam itu namanya karakter ilahi, karakter Kristus. Kalau saudara dan saya mau menyatakan kasih kepada Tuhan, hiduplah dengan karakter Kristus, yaitu karakter yang dipenuhi dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudaraku, kalau kita melihat kasih itu sesuai dengan 1 Korintus pasal 13 mulai ayat yang keempat, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau sudah perhatikan karakter ilahi yaitu kasih. Kasih itu dimulai sabar, murah hati, ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, di dalam karakter ilahi itu ada kesabaran yang luar biasa. Saudaraku, apa sih pengertian sabar bagi kita sekalian? Saya menemukan sebuah perenungan bahwa sabar itu artinya orang yang dapat mengendalikan kata-katanya dengan baik. Orang yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Orang yang dapat mengendalikan sikap hatinya dengan baik. Orang yang dapat mengendalikan pola pikirnya dengan baik. Orang yang dapat mengendalikan perbuatannya dengan baik.
Nah, saudaraku, inilah karakter ilahi. Karakter ilahi adalah karakter Kristus. Pada waktu kita hidup di dalam kesabaran, saudaraku, maka saudara dan saya sedang menyatakan kasih kepada Tuhan. Karena sangat berbahaya orang yang tidak bisa sabar. Itu saudaraku, dia akan terjebak dengan kemarahan, dengan kesombongan, dengan kepahitan, dengan ego, dengan kepentingan diri sendiri, dan segala macam kejahatan. Kita akan terjebak di dalamnya. Tetapi pada waktu kita mengingat tentang karakter ilahi, yaitu hidup di dalam karakter Kristus, sebagaimana dicatat dalam kitab Galatia tentang buah-buah roh. Buah roh itu dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Maka pada waktu kita hidup di dalam karakter ilahi, itu merupakan cara yang luar biasa di mana saudara dan saya sedang menyatakan kasih kepada Tuhan. Mari saudaraku, cerminkan Kristus melalui hidup kita dengan karakter Dia yang Dia berikan. Saudaraku, salah satu yang diwariskan sebagai seorang anak, yaitu pada waktu kita menjadi seorang anak, ada dua hal proses saudara dan saya menjadi seorang anak. Proses yang pertama adalah proses adopsi. Saudara dan saya telah dibeli dengan harga darah Kristus yang sangat mahal. Maka secara hukum saudara dan saya sah menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Proses yang kedua melalui kelahiran. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan firman dan Roh Kudus. Berbicara tentang proses kelahiran, berbicara tentang mewarisi sifat dan karakter yang melahirkannya. Kalau kita dilahirkan dari firman dan roh, maka karakter firman dan roh itu ada di dalam diri kita, yaitu kasih yang Allah sedang kerjakan dalam diri kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tiga cara menyatakan kasih ini boleh menjadi kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kalau itu ada dalam hidup kita sekalian, dimanapun kita berada, apapun yang saudara kerjakan, kita akan memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu, di mana Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk kami menyatakan kasih kami kepadamu, kasih kami kepada Allah, dengan cara melakukan setiap kehendak-Mu, setiap firman-Mu. Tuhan, kami mau hidup kami menyatakan kehidupan yang baik, menyatakan kehidupan yang dikuasai dengan firman-Mu, yaitu kami boleh menguasai diri kami. Kami tidak hidup liar, tetapi kami hidup dikendalikan oleh tuntunan dan bimbingan-Mu. Kami juga hidup dengan sebuah karakter ilahi, yaitu karakter Kristus, yang boleh mencerminkan bahwa hidup kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih diberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah, menilik, melawat, menyembuhkan, memulihkan yang sedang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau yang sakit saat ini, terima mujizat, terima kesembuhan. Kuasa bilur-bilurnya telah membaharui hidupmu, kesehatanmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami juga mungkin sedang ada di dalam berbagai-bagai masalah, persoalan, pencobaan dalam hidup. Kami percaya di dalamnya Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan Allah sedang mengerjakan segala sesuatu untuk menyempurnakan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami, menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami, membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.